Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Masih di teks yang sama, yaitu teks laporan hasil observasi. Kali ini saya akan membahas tentang part yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi di video sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian karakteristiknya, lalu ada strukturnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Mari kita simak video selanjutnya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi atau yang biasa saya singkat dengan teks LHO itu ada 6. Yang pertama itu ada nomina dan frasa nominal, kemudian yang kedua ada verba dan frasa verbal, yang ketiga ada adjektiva dan frasa adjektival, yang keempat ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, yang kelima ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks, dan yang terakhir ada afiksasi. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang nomina dan frasa nomina. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu frasa, karena tadi ada beberapa kata tentang frasa ya. Jadi frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak berkaitan dengan predikat. Jadi dalam gabungan dua kata atau lebih itu tidak ada unsur predikat di dalamnya. Contohnya seperti saluran televisi, kemudian pesawat tempur, dan sedang mengaji, dan masih banyak contoh yang lain ya. Saya akan menyampaikan tentang ini nanti, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dengan kalian semua tentang pesawat tempur Israel. Menurut kalian, pesawat tempur Israel itu termasuk frasa apa? Silahkan yang tahu jawabannya bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke kaidah yang pertama, yaitu ada nomina dan frasa nomina. Jadi nomina itu apa sih? Nomina itu adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Jadi kata itu tidak bisa bergabung atau aneh jika dibubuhi kata tidak. Biasanya itu disebut dengan kata benda. Contohnya seperti kebun, perkebunan, siswa, atau misalnya laptop, gelas, piring gitu ya. Nah, itu contoh nomina. Kemudian yang kedua adalah frasa nominal. Frasa nominal itu berarti seperti yang sebelumnya. Frasa itu kan gabungan dua kata atau lebih. Nah, tapi kalau di frasa nominal berarti gabungan dua kata atau lebih yang berupa nomina atau kata benda dan bersifat non-predikatif. Tetap sifatnya non-predikatif ya, tapi berupa kata benda. Contohnya seperti kebun apel, kemudian perkebunan kelapa sawit, siswa SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah, atau misalnya Presiden Republik Indonesia, atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Intinya, yang memiliki dua kata atau lebih tetapi tidak ada unsur predikat di dalamnya. Kebun apel itu kan tidak ada predikatnya ya. Kemudian seperti dua frasa berikutnya ini juga tidak ada predikatnya. Lanjut ya. Untuk yang selanjutnya adalah verba dan frasa verbal ya. Verba itu adalah kelas kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Biasanya sering disebut dengan kata kerja. Kalau kalian dulu di SMP pernah belajar itu ya seperti penggunaannya itu kata kerja, kata benda gitu ya. Tapi nanti kita selama proses pembelajaran itu menyebutnya nomina, kemudian verba gitu. Contohnya seperti ini, menghakimi, berpegangan, kehujanan, atau menolong, membantu, belajar, tidur. Nah, itu salah satu contoh verba. Kemudian apa itu frasa verbal? Frasa verbal itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang berupa verba atau kata kerja dan bersifat non-predikatif. Tetap sama ya, karena depannya itu ada kata frasanya, karena dia termasuk frasa, berarti sifatnya itu non-predikatif, tidak terdapat unsur predikat di dalamnya. Tapi fungsinya bisa jadi dia sebagai predikat, tapi di dalam
frasa itu tidak ada unsur predikatnya. Misalnya ini, sedang menghakimi, tidak berpegangan, sudah kehujanan, sedang makan, tidak tidur. Itu berarti salah satu contoh, salah banyaknya ya, contoh verbal, frasa verbal. Kemudian lanjut ke kaidah yang berikutnya, yaitu adalah adjektiva dan frasa adjektival. Nah, apa itu adjektiva? Adjektiva itu adalah kelas kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Biasanya itu bisa digabung dengan kata lebih atau dengan kata sangat. Biasanya disebut kata sifat. Kalau kalian dulu menyebutnya itu pasti kata sifat ya. Contohnya manis, kebiruan, cerdas, tampan, cantik, pintar gitu ya. Selanjutnya frasa adjektival. Frasa adjektival itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang berupa adjektiva atau kata sifat dan bersifat non-predikatif. Masih sama sifatnya non-predikatif, tapi yang digunakan itu adalah kata sifat. Contohnya seperti lebih manis, sangat kebiruan, sangat cerdas gitu ya. Intinya itu minimal dua kata, boleh lebih ya, itu kalau frasa. Lanjut ke yang berikutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ini pasti masih asing ya, tapi kalau kita mendengar dari katanya itu kalimat definisi, oh berarti identik dengan pengertian gitu ya. Kalimat deskripsi, oh berarti identik dengan penggambaran. Mari kita belajar ke yang berikutnya ya. Jadi, kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, atau aktivitas lain dan sering digunakan untuk merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Jadi itu pengertian tentang suatu hal atau benda atau aktivitas. Nah, itu namanya kalimat definisi. Biasanya kata-kata yang digunakan itu di dalamnya ada kata adalah, yaitu, merupakan, ialah, apalagi yakni. Nah, itu ya yang di dalamnya itu ada unsur pengertiannya. Contohnya kalau penggunaan adalah, kupu-kupu adalah salah satu jenis serangga. Oh, berarti ini masuknya kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari objek yang dibicarakan. Jadi kalau kalimat definisi tentang pengertiannya, kalau kalimat deskripsi itu tentang penggambarannya. Contoh kata yang sering digunakan itu adalah dikelompokkan, termasuk, digolongkan, memiliki gitu ya. Misalnya, kupu-kupu memiliki sayap, kupu-kupu terbang tinggi, nah gitu ya. Kupu-kupu digolongkan ke dalam jenis serangga, oh berarti itu digolongkan, itu berarti deskripsinya. Yang berikutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat atau hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Jadi kalau kalimat simpleks itu hanya terdiri dari satu pola kalimat ya. Berarti hanya subjek predikat atau subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat objek keterangan gitu ya. Hanya satu pola itu saja. Karena ini hanya memiliki satu pola, itu sering disebut dengan kalimat tunggal. Contohnya seperti ini. Bapak itu dokter bedah. Berarti ini pola kalimatnya subjek predikat. Bapak itu sebagai subjek, dokter bedah sebagai predikat. Kemudian, harimau tersebut menerkam mangsa dengan lahap. Berarti harimau tersebut subjek, menerkam predikat, mangsa objek, dengan lahap itu keterangan. Kemudian yang berikutnya, Bambang menangis di kamar. Ini kurang tanda titik ya, harusnya kalau kalimat itu ada tanda titiknya di sini ya. Bambang berfungsi sebagai subjek, menangis berfungsi sebagai predikat, dan di kamar berfungsi sebagai keterangan gitu ya. Atau misalnya contoh lain, saya memasak di dapur, berarti saya subjek, memasak predikat, di dapur keterangan gitu ya.
Lanjut ke kalimat kompleks. Kalimat kompleks, nah berbeda dengan simplex. Kalau kompleks itu kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih ya. Jadi memiliki dua kalimat atau lebih. Minimal itu ada dua pola kalimat kalau kalimat kompleks ya. Sering disebutnya itu dengan kalimat majemuk. Berarti minimal itu harus ada dua pola. Kalau kalimat simplex itu hanya terdiri atas satu pola. Kalau kalimat kompleks itu terdiri atas dua pola, minimal dua pola atau lebih gitu ya. Contohnya seperti ini. Harimau menerkam mangsa karena dia sangat lapar. Berarti kan ada dua pola ya, yaitu SPO dan SP. Nih, harimau subjek, menerkam predikat, mangsa objek, karena itu sebagai konjungsi ya atau kata penghubung. Kemudian dia subjek, sangat lapar itu predikat. Berarti ini ada dua pola kalimat, berarti disebutnya kalimat kompleks. Kemudian yang kedua ada kupu-kupu terbang ke kanan sehingga menabrak capung. Ini juga ada dua pola, yaitu SPK dan SPO. Kupu-kupu subjek, terbang predikat, ke kanan keterangan. Sehingga itu sebagai konjungsi. Kemudian ini menabrak. Menabrak itu predikat, capung objek. Subjeknya mana? Subjeknya itu kupu-kupu, berarti ini terdiri atas dua pola kalimat, yaitu kupu-kupu terbang ke kanan sehingga kupu-kupu menabrak capung. Nah, itu berarti ada dua pola kalimat ya. Kemudian contoh yang ketiga ada capung itu tertabrak dan jatuh di sungai. Ini juga ada dua pola. Capung itu tertabrak, capung itu subjek, tertabrak predikat. Kemudian capung itu jatuh di sungai. Capung itu subjek, jatuhnya predikat, di sungai keterangan. Berarti ada dua pola di sini. Kemudian lanjut ya. Yang berikutnya adalah afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan, ini harusnya menggabungkan ya, menggabungkan afiks atau imbuhan pada bentuk kata dasar. Jadi kalau afiksasi itu kata berimbuhan. Contohnya seperti misalnya menangkap. Menangkap itu kan kata dasarnya tangkap, imbuhannya me gitu ya. Jadi menangkap gitu. Atau misalnya dibakar, kata dasarnya bakar, kemudian imbuhannya di, jadi dibakar. Atau misalnya ketuhanan, kata dasarnya Tuhan, imbuhannya kean. Nah, jadi kata bentukannya itu ketuhanan. Untuk afiksasi akan saya bahas di video berikutnya, karena afiksasi itu cukup panjang penjelasannya dan saya ingin menjelaskannya itu secara lebih rinci. Jadi untuk kaidah yang keenam yaitu afiksasi akan saya lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan tentang penjelasan saya mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silahkan berkomentar tadi terkait pesawat tempur Israel itu masuknya ke frasa apa? Silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.